Untuk kembali dengan Muhammad Ozil di Salting Football Olahraga. Nah, kawan, kali ini yang kita bahas dulu nih pertandingan UCL di 16 besar, di mana ada Porto versus Arsenal dan juga ada Napoli yang di mana itu ditahan imbang oleh Barcelona. Nah, pertandingan ini kawan ya, kalau kita bilang itu sekarang itu tim Spanyol lagi sedikit terseok-seok, artinya itu susah untuk meraih kemenangan. Ya. Dan juga kemarin ya ada Laban Yamata di mana itu Inter Milan juga menang tipis atas Atletico Madrid. Tapi di sini yuk kita bahas dulu dari Arsenal. Bayangin ya, kalau kita bilang itu selama 5 pertandingan Arsenal kemarin ya itu tanpa unbeaten, yaitu tanpa kekalahan. Dan ketika berlaga di UCL ternyata Arsenal itu mendapatkan suatu kesulitan. Dan itu pun gol kemarin itu di menit 94 itu Galeno itu tendangan belengkungnya itu tidak mampu ditepis oleh kipernya Arsenal. Ini kenapa? Padahal dari 90 menit kalau kita bilang itu Arsenal tidak mendapatkan shoot on target, yaitu untuk mengarah ke gawang. Sedangkan Porto ya walaupun secara ball possession tidak mendapatkan nilai yang terlalu jauh, tapi mereka masih mencetak gol walaupun di menit-menit akhir. Nah, inilah kawan. UCL itu sebenarnya tidak bisa menebak mana yang lebih bagus dan mana yang lebih boros. Tidak, karena UCL adalah salah satu kompetisi yang sangat benar paling domestik, yang paling merajai di Eropa sekarang, dan itu terbukti. Arsenal masih kesulitan walaupun yang mendatangi Porto dan masih ada kesempatan nanti di leg kedua, yaitu pastinya di Emirates. Dan kita tahu lah sebenarnya kemarin tuh kalau kita bilang itu Porto nggak ada kipernya pun ya pasti menang, karena ya bayangin nggak ada shoot on target ke gawang. Dan itu menurut saya itu ya adalah salah satu PR besar bagi Arteta, gimana nanti itu hanya bisa meraih kemenangan ketika di Emirates Stadium. Karena Porto kemarinnya pun mainnya pun agak sedikit rapot, dan juga ya ketika walaupun ada Martinelli sering bawa bola, ada Leandro Trossard dan bahkan kayak Havertz, kita tidak bisa menyalahkan Havertz. Ibaratkan Arsenal tuh mainnya itu nggak ada kontribusi ke satu sama yang lain, nggak ada namanya kekompakan. Bayangin, Porto aja dikasih proportion paling ada 36%, sisanya tuh punya Arsenal. Jadi Arsenal tuh lebih mendominasi di permainan, tapi tidak bisa mengarah gawang dengan usaha target yang paling bahaya. Tapi ketika Porto mengasih satu tembakan shoot on target kepada Porto, dan itu pun langsung gol. Bayangin, pelengkung luarnya Galeno ini kawan ya, bener-bener kayak di luar ekspektasi. Bisa gol loh itu. Nah, memang kalau kita bilang tuh pelengkung jauh memang sangat berbahaya, apalagi ketika kiper agak sedikit maju, dan Galeno itu melihat bahwa kipernya Arsenal ini benar-benar tidak siap ketika dikasih pelengkung luar yang sangat jauh kayak kemarin. Nah, ya beda lah, karena Porto ini ya sudah sudah terbiasa di UCL, sudah terbiasa tiap tahunnya dia selalu tampil, walaupun dia selalu gagal di perempat final, walaupun dia selalu gagal di knockout di 16 besar, tapi ya Porto ini kan punya UCL kan, walaupun hanya satu, sedangkan Arsenal tidak punya UCL. Tapi dia tuh lebih mendominasi di Premier League yang dimana 5 pertandingan tanpa unbeaten, tapi susahnya untuk menang. Nah ini kawan liatin, Arteta mungkin agak sedikit pusing dan menjadi salah satu kecewa lah bagi fan Arsenal, dimana ketika menghadapi Porto aja susahnya minta ampun. Nah ini masih belum ketemu dengan tim-tim besar, tapi kan ini bola bundar kan mas, jadi untuk Arsenal masih ada kesempatan untuk meraih kemenangan nanti di Emirates. Tunjukkan kalian bisa. Bayangin Martinelli, Leandro Trossard, bahkan kemarin di babak kedua pun ada Jesus penggantian main. Memang secara pengalaman bolanya tuh bagus Arsenal, cuman finishingnya kurang bagus. Mungkin ya ini efek dari masih bertandang tapi belum dikandangkan. Jadi kesempatannya untuk Arsenal untuk meraih bisa menang, asalkan menang 2-0 tanpa balas nanti di Emirates Stadium. Nah kedua kan, yuk kita bahas dulu tentang Barcelona dan Napoli. Kita kasih tahu untuk fansnya, ingat hati-hati. Cara untuk mengalahkan Napoli itu ada di tutorial YouTube-nya Real Madrid. Bayangin dulu, ini kita bahas dulu, review dulu. Real Madrid bertemu Napoli 2 kali leg ya, 2 kali pertandingan itu. Pertama menang 3-2, kedua itu menang 4-2. Nah, dari sini kawan, artinya tuh Real Madrid masih lebih baik daripada Barcelona penampilnya di Liga Champions. Coba kita bayangkan tadi malam itu. Secara ball position, Barcelona sama Napoli sama-sama juga meraih namanya itu penguasaan bola. Juga sama-sama punya namanya itu shoot on target. Baru di babak kedua, Barcelona baru bisa mencetak gol, itu pun lewat dari Robert Lewandowski. Ketiga, dan itu pun ada golnya Victor Osimhen yang sudah dikawal berapa banyak, 5 orang itu, tapi bisa mencetak gol. Artinya, Napoli masih melawan dan juga masih bisa mencetak gol.
Untuk masalah secara statistik dan juga masalah ball position dan juga masalah taktiknya, formasinya sama 4-3-3. Tapi yang saya herankan buat Xavi, Christensen yang biasanya ditaruh di center back ditaruh di tengah, yaitu menjadi DMF, yaitu yang diduetkan dengan Frankie De Jong dan juga Gundogan. Kita bahas babak pertama. Di babak pertama sebenarnya itu Barcelona bisa saja mencetak gol, bisa saja itu bisa meraih 1 atau 2 gol. Tapi gol dapat dari peluangnya Lamine Yamal, sepak kelasnya Gundogan dan juga Lewandowski itu masih ditepis oleh Meret. Nah, dari sini bahwasanya itu Barcelona itu masih kurang, artinya kurang dari permainan. Artinya itu satu sama lainnya kontribusinya itu nggak kelihatan, muter-muter. Ibaratkan pemain Barca tadi malam itu sebenarnya layak menang. Cuman permainannya itu kayak orang nggak kenal satu sama lain, nggak kenal satu di antara yang tim-timnya. Walaupun ada sepakan dari Pedri, walaupun juga ada sepakan dari Lamine Yamal. Yang Lamine Yamal kemarin tuh baru 3 menit baru bisa ngatur satu syutan, dan itu pun menurut saya itu masih ada peluang untuk umpan. Coba dia umpan datar ke pressing, mungkin ada Robert Lewandowski seperti di sana itu bisa mencetak gol. Nah, ini Lamine Yamal benar-benar salah satu pemain yang harus dipikirkan oleh Napoli, yang sebelumnya Napoli juga dilatih oleh Garcia dan diganti oleh Florenzo ya, Franzo itu. Nah, dari sini kesempatan Barcelona untuk bisa meraih menang nanti di Napoli di leg 2 masih kan berkesempatan besar. Cuman sebagai Xavi Hernandez, sebagai coachnya Xavi itu harus benar-benar kayak ngorok-adik lagi. Kalau permainannya sama kayak tadi malam mungkin sulit, apalagi nanti Napoli ya kalau datang bertanding itu harus mati-matian agar bisa lolos ke 8 besar. Bayangin. Aduh, jadi untuk Barca hati-hati, tutorial mengalahkan Napoli itu ada di YouTube-nya Real Madrid. Apalagi gol cantiknya Valverde. Aduh. Yang untuk Barcelona menurut saya itu masih bagus lah, masih bagus, bisa menahan Napoli. Coba Madrid bukan ditahan lagi tapi ngebantai Napoli. Jadi tutorialnya ada nonton YouTube. Ya kawan, coba tulis komentar apa pendapat kalian. Nah, tim Spanyol kayak yang itu hari ini ya masih juga kesulitan, apalagi ada Atletico Madrid. Di dalam komentar, dan menurut saya Arsenal masih ada berpeluang 90% untuk lolos, sedangkan Barcelona juga sama-sama punya peluang. Apalagi nanti mereka bermain di kandang di pertandingan selanjutnya. Salam starting football olahraga.